Nah, oke, dari Brandon ada yang mau ditanya dulu kah? Eh, belum ada. Oke, em, kita coba review soal lagi aja ya kali ya. Sebelum lanjut materi, mungkin ada beberapa yang saya, kalau materi mungkin eh, seperti mendalam gitu belajarnya, tapi ada topik jangan-jangan saya mulai ya nggak sentuh sebelum ya, ya masih. Oke. Jadi eh, kita coba dari soal aja. Kita lihat dari awal. Oke, mungkin untuk mempermudah, kalau saya kirim dulu, jadi bisa dibuka di sana. Wait, oh, nggak bisa dibuka. Nah, ini dia. Oke, sip. Saya kecilkan dulu. Nah, ya, silahkan dibaca soal ini. Ini soal nomor satu. Terlihat tidak sulit sih. Oke, Uh, visual point one. the the motion is constant. Apa yang konstan? Yang yang the apa speednya. Oke, describe the motion of the scatter between t equals 0 and t equals 3. Oke, moving with constant speed ya. Moving with constant speed. Oke, ini yang kita sebut, ada juga yang kasih nama ini tuh uniform motion. Atau segini aja ya. Oke, bagus. Yang kedua, oke, masih ingat Nah, formulanya? yes, ya. 33 meters. Oke, ya, betul. Hmm, bagus, Badan. Jadi nanti kalau ketemu soal tentang motion, harus langsung confident saya bisa kerjakan soal ini dan akan betul. Oke, sekarang yang ditanya itu, nggak bisa saya split. Hmm, acceleration ya. Oke, ini. Nah, state what is meant by deceleration. Kalau ini explanation biasa aja. Sepertinya gampang. Uh, 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 decreasing in decreasing the speed. Mhm. Over time ya. Mungkin kita Yes, tambahin sir. aja itu ya. Decrease, increasing of speed over time. Nah, jadi makanya dari definisi dari explanation ini, decreasing of change of speed. Jadi dia itu delta V over T. Nah, ini formula atau V final minus V initial over time. Nah, ini untuk acceleration. Oke, lanjut. Oke, draw a tangent to the graph at T equals 9. Oke, use the tangent to calculate the deceleration. Ya, jadi bagian sini mungkin saya jelaskan aja. At T equals 9 ya. Jadi kita cek dulu. Uh, point when T equals 9. Dia ada di sini. Nah, ini 9 kan? Naik ke atas. Nah, oke, itu poinnya. Nah, tangent itu, tahu ya mungkin definisinya. Kalau di Indonesia itu namanya tangent line itu garis garis singgung.
Garis singgung. Singgung itu senggol gitu loh. Senggol. Senggol tuh kan kayak cuman nyentuh sedikit aja ya. Jadi cuman nyentuh sedikit. Nah, sama kalau di sini juga yang dimaksud sama tangent itu dia nyentuhnya cuman di satu titik ini. Jadi garisnya, nah ini nih. Ya, eh, dia nggak boleh crossing. Ya, dia nggak boleh crossing itu cuman boleh nyentuh di satu satu poin aja. Oke. Nah, ini lanjut. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini yang namanya tangent tangent line itu. Tangent line dari grafnya ini di when t equals 9. Nah, di sini harus agak diingat sedikit. Jadi tangent line ini kalau misalnya ini graf itu speed over time, oke, kalau dia ini speed over time, tangentnya gradient of the tangent, gradient of tangent, nah, will be equal to acceleration. Acceleration at that point ya. Oke. Acceleration when t equals 9. Nah, kayak gitu. Bagian sini agak agak hafalan, tapi nggak juga terlalu hafal. Mungkin Brandon bisa pahaminnya lewat matematika. Gradient itu kan slope ya. Oke. Gradient itu rise over run. Nah, di sini rise itu um, kan seberapa dia naik. Naik itu change of y value. So, change of y, delta y, run itu horizontal. Jadi, delta x. Jadi di sini y2 minus y1 over x2 minus x1. Nah, ini di matematika. Kebetulan, kalau dia grafiknya itu speed over time, berarti rise-nya ini adalah speed, run-nya ini time. Berarti di sini delta y itu delta v. Di sini delta t. Nah, tadi apa? Delta t over delta t itu acceleration. Gitu. Jadi gradient dari tangent itu sebetulnya kita sama kayak kita cari acceleration-nya ya untuk di graph speed over time ini kayak gitu. Oke. Nah, di sini jawabannya tuh estimation aja sebetulnya. Nah, kan kan Braden yang disuruh gambar sendiri. Sekarang ini udah ada nih tangent line-nya. Eh, Gimana caranya Braden untuk hitung gradientnya? Gimana? Cara cara hitung gradientnya ini. Tapi nanti kalau pakai penggaris lebih lebih bagus ya. Tadi the Bisa point, tahu caranya untuk hitung gradient dari tangent line ini? uh, tadi 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 2 points in the graph, terus masukin formula yang y2 minus y1 over x2 minus x1. Bagus, bagus, bagus. Betul. Caranya kayak gitu. Nah, di sini eh, poinnya bebas yang mana. Saran saya, pilihlah poin yang gampang. Jadi, kan ini estimation ya. Ya, Kayak GAV kan estimation. Supaya nilainya, supaya angkanya bagus ya. Eh, kita usahakan supaya pulpen kita tuh ada di kertas yang gampang Braden baca lah. Misalnya ini kan gampang untuk dibaca nih. Ini itu di t equals 7 and then the speed is 3 ya. Nah, saya usahakan aja ini supaya nyentuh itu. Oke. Nah, nanti di sini nah saya mau lewati ini. Nah, itu 10,1. Nah, gitu. Jadi saya pilih dulu angkanya yang bagus. Saya udah sketch di penggarisnya. Nanti saya pilih angkanya yang bagus. Nah, angka ini yang kita kita masukkan. Diingat ya, 73 sama 10,1. Sekarang kita coba coba buat ke sini. Eh, ya, saya salahnya orat. Ya, 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 ya. Sebentar.
supaya nggak konflik caranya itu gimana caranya biar konflik ya? Ini saya save. Kalau ini saya save-nya ini, oke, seperti itu. Nah, saya ke sini sekarang. Jadi 73 sama sama 10 1. Nah, acceleration-nya berarti V2 minus V1. Wait, dari gradient dulu ya. Gradient Y2 minus Y1, X2 minus X1. Kita punya itu tadi 7,3, 10,1. Sip, masukkan. Jadi di sini 10 minus 7. Oke, 10 minus 7. 1 minus 3. Selalu konsisten ya. Jadi di sini X1, Y1, X2, Y2. Oke, di sini dia X2, X1, Y2, Y1. Nah, jadi eh, kan kita tahu kalau acceleration itu ternyata negatif 2 over 3. Ya, negative acceleration mean deceleration. So we only need to write 2 over 3 meter per second square. Nah, unitnya ingat ya, meter per second square. Kayak gitu. Oke, gampang kan? Ini bisa ditambah. Oke, yang ini sudah ya. Oh, ini saya save dulu. Ini saya. Oke, Divine moment. Ini sudah. Momentum kita sudah ya? Kayaknya belum deh. Momentum Bahas tentang collision. belum Coba saya. kita yang ini ya. Coba belajar. Kalau kalau momentum itu simbolnya itu P. Nah, formula itu sederhana sekali. M times V. Nah, cuman cuman seperti ini. Jadi P ini tadi momentum. Kita udah tahu M ini apa? M ini mass. Nah, V ini velocity. Nah, unitnya kita juga udah tahu. Ini meter per second. Mass itu kg. Berarti unit dari momentum itu kg m per s. Nah, ini ini tentang momentum ya. Momentum, mass, velocity. Jadi, secara definisi yang paling gampang tentang momentum itu adalah the product. Cuman itu aja. Cuman itu aja. The product of mass, and velocity. Salah satunya itu. Cuman kan em, nggak terlalu bagus ya sebetulnya. Emang apa maksud emang the product of mass and velocity itu menunjukkan apa ke Braden? Tentang apa memangnya itu? Nah, kalau kalau saya sukanya definisinya yang lain itu adalah em, bahasa kalau di bahasa Indonesia itu gini. eh, Kecenderungan benda untuk mempertahankan geraknya. Coba kita cari ya. Kalau di bahasa Inggrisnya apa ya? Kayak terlalu berat itu. Masih ada. Hmm, oke, di sini nggak ada. Oke, ya di sini, um, ya di sini beda sih ya. Ya di sini juga sama dia. Hmm, ini bukan definisi yang saya suka sebetulnya. Oke, ya sudah deh. Kalau itu kita pakai definisi dari formulanya aja. The product of mass and velocity. Skor apa juga satu. Ini betul kok. Oke, nah sekarang kita kalau mungkin saya coba jelasin di sini ya momentum itu. Hmm, coba Braden bayangin ada motor. Oke, nah ini ada motor. Dia jalan dengan kecepatan 40 km/h.
Nah, sekarang ada mobil atau truk ya. Oke, juga jalan dengan 40 km per h. Tapi di sini Braden tahu kalau massnya truk ini pasti besar sekali dibandingkan massnya si motor ini. Nah, mereka jalan nih. Taunya di sini tuh ada tembok, ya. Mereka harus harus berhenti tiba-tiba gitu. Jadi keduanya ini harus berhenti tiba-tiba. Menurut Braden, siapa yang susah berhenti? Yang 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 Speednya sama ya, velocity-nya ya, sama ya. truknya yang susah. Nah, Ya, kenapa? Kenapa? the truknya truknya lebih berat, lebih gede, lebih berat. Oke, simpan ya. Itu betul ya. Ya, Sekarang saya ganti ceritanya. Sekarang ada motor. Ini gambar motornya kurang bagus. Ya, gitu. Ada motor, kecepatannya 40 km/h lagi. Nah, terus ada motor yang sama juga. Oke, tapi dia bergeraknya itu 100 km/h. Mungkin ini anak SMA ya. Nah, siapa yang lebih gampang berhenti? Yang atas, yang pertama atau yang kedua? yang Sorry. Yang lebih gampang ya, yang lebih gampang berhenti. yang atas yang Yang atas ya. ya, Kenapa? Kenapa yang atas? soalnya 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 velocity-nya lebih kecil. Ya, yang di sini tuh malah malah karena speednya lebih kecil ya. Jadi itu dipengaruhi sama mass. Yang satu lagi ini justru dipengaruhi sama sama velocity, sama speed. Jadi sebetulnya menceritakan apa momentum ini kan ya. Nah, sebelum ke sana, kita perlu tahu sebetulnya tentang apa itu inersia. Oke. Nah, inersia ini artinya the laziness to change. The laziness to change the motion. The motion. Oke. Misalnya kayak gini, Braden. Braden pasti pernah merasakan kayak gini. Kalau misalnya Braden lagi liburan, jadi Braden punya kesempatan main lebih banyak ya, main HP misalnya. Eh, Uh, kita main game gitu. Nah, udah 15 menit, udah 30 menit, tiba-tiba gitu, terus orang tua Braden bilang, Braden, ayo mandi gitu. Wah, rasanya susah sekali untuk kita berhenti main gamenya itu ya. Jadi dari kita main game, disuruh untuk mandi itu kok rasanya berat sekali. Ada laziness to change. Bukan lazy, bukan artinya Braden itu lazy. Laziness to change itu yang sulit dari main ke mandinya itu. So you have big inertia. So lazy to change the condition, to change the motion. Nah, sekarang ada kondisi yang lain. Uh, Misalnya Braden pasti ada momen Braden tuh kayak lagi suka banget belajar. Braden belajar terus gitu. Sampai-sampai disuruh mandi pun juga Braden nggak mau gitu. Nggak, saya lagi belajar. Ada laziness to change. Nah, itu yang kita sebut sama inersia, ya. Jadi semua benda itu punya inersia ini, punya degree of inersianya sendiri-sendiri. Nah, kalau tadi kita lihat di sini, eh, di kondisi pertama itu, padahal speednya sama, tapi karena mass ini lebih besar, secara natural tuh kepala kita tahu kalau truk ini tuh more lazy to change, more lazy to stop, ya, karena dia udah gerak, dia dia susah berhenti. Sebenarnya bukan susah, makin eh, ya susah aja. Tapi kayak natural ada susah. Sama kayak ini juga. Dia udah ngebut banget, padahal mass-nya sama. Nah, ini ini lebih susah berhenti. Oke, jadi ini kondisi-kondisi seperti ini yang kita sebutnya uh, higher inertia ya.
Ya, dia lebih more lazy to change lah. Nah, sekarang di sini definisinya momentum itu. Oke. Momentum itu menunjukkan degree of inertia. Degree of inertia. Jadi higher the momentum, higher the inertia. Higher the momentum, the more lazy an object to change its motion. Nah, jadi yang di sini kita bisa bilang dia higher momentum. Oke, nah yang bagian sini juga higher momentum. Oke, jadi itu. Jadi momentum itu atau degree of inertia ini yang pengaruhi dia cuma dua, mass and velocity. Udah, cuma itu aja. Mass and velocity. Dan formula sederhana sekali, just m times v. Oke, get it? Buat momentum. Yes, sir. Nah, sekarang di sini yang saya rasa menarik sekali loh. Kita sekarang belajar tentang collision. Ini ya. Ya, mungkin saya kasih kesempatan Brandon untuk baca dulu aja. eh 15 detik itu dalam hati. Nah, eh, oh, after collision ya. Hmm, after collision. Oh, before collisionnya ini. Eh, Phoebe. Di sini dibilang the trains stick together when they collide. Oke. Calculate the velocity of the trains immediately after the collision. Oke. Nah, begini ya. Saya mau jelaskan sekarang soal tentang collision itu. Ini nama teorinya itu adalah the law of uh, conservation, conservation of momentum. Nah, jadi dari namanya ini udah jelas ya. Kalau kalau ternyata ini kalau momentum itu conserve. Jadi uh, dia nilainya itu harus sama before and after-nya. Jadi value-nya harus sama. Dari sini kita buatin rumusnya. So the total ini sigma ya. Oke, the total P ini di awal beginning is equal to the total momentum after the collision or after the process. Nah, let's say you have let's say in this system you have two objects. So before the collision or in the beginning, the total momentum you will get by adding the momentum of each object. So P1 plus P2, the momentum from the first object, or maybe in this case is PA plus PB. Nah, the momentum owned by the object A plus by the momentum owned by the object B. Oke, nah ini um, the total momentum before the collision. Oke, it must be equal to the total momentum after the collision. So this is PA accent plus PB accent. Nah, jadi ini lambang untuk yang after the process ya. Jadi bagian sini. Nah, formulanya ini. Nah, saya coba Braden lihat yang train A before the collision. Every object that move will always have momentum. Yeah, because the formula is m times v. So if an object has velocity or moving, so it has a momentum. Nah, yang B juga punya momentum dong, karena dia juga bergerak. Nah, di sini kayaknya
Brandon udah bisa buat nih rumusnya. Berarti PA plus PA itu mass train A times the velocity of train A. Nah, momentum B, MB times VB. Gitu ya. Ini kalau kita buka lagi formulanya, ini tuh MA VA aksen. Nah, nanti siapa tahu benda dua ini, benda A ini berubah kecepatannya MB VB aksen. Oke, kita coba aja hitung ini dulu ya. Bisa tolong hitung di kalkulator berapa momentumnya ini? 0.34 times 0.45. Terus hitung juga uh, momentum untuk yang PB. 0.12 times 0.2. Yang 0.34 times 0.45 jadinya 0.153. Oke, unitnya. Oke, Eh, unitnya ada. kg, kg meter per square, m, per second. ya, meter Oh, per second. Oke, oke, PB, momentum train B. yep, yep. 0.0252 kilogram meter per second square. 0.0252 kgm per s. kgm per s ya. Nah, this is the momentum for A before the collision. This is momentum for B before the collision. So, I think now we can find what is the total momentum in this system before the collision. So just 0.13, 153 plus 0.0252. Okay, please add this number. Berapa dapat? Ketemu? Coba dijumlahin dulu. Uh, 0.003 0.00387. Oh, kalau ini dijumlah, saya dapatnya kok. Oh, itu 0.0252 ya. Ini saya dapatnya 0.1782. Wait, Coba yes, dicek lagi. Kayak gitu. Nah, yes, sir. total total momentum immediately before the collision. Ya ini ya. Uh, After the collision, the momentum um, must be the same to this number. Now, but the problem here, not the problem. This is the keyword in this topic actually. When both objects stick together, okay, it means after the collision, they will have the same uh, velocity. Nah, kan gini, dia kan nabrak, cep. Nah, stick kan, dia stick. Bisa jadi dia bergerak sama-sama ke kanan. Siapa tahu kalau kita lihat ini ya, momentumnya A itu kan jauh lebih besar daripada momentumnya B ya. So A more lazy to change its motion than B. Jadi karena A bergerak ke kanan, B-nya nggak bisa tahan, ya ketika dia tabrakan, mereka keduanya bergerak ke kanan barengan. Nah, jadi waktu stick together, itu artinya keduanya itu punya same velocity. Jadi yang bagian sini, VA aksen sama VB aksen itu equal. Oke, gimana kalau kita anggap saja ini V aksen? Nah, jadi equationnya akan menjadi seperti ini.
MA V aksen plus MB V aksen. Sekarang coba ini yang ditanyakan. The velocity of the trains immediately after the collision. Jadi trains-nya, nah, of the trains. Jadi keduanya sama. Nah, kita factorize dia. Jadi V aksennya sama keluar di sini MA plus MB. Oke, sampai situ paham? Kenapa equation-nya bisa sampai sini? Yes, sir. Tapi saya ada salah. Jadi momentum ini vektor. Oke, jadi momentum ini vektor. Nah, vektor itu punya direction, ya kan? Jadi ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Nah, train B itu ya ke kiri, berarti momentumnya itu negatif. Jadi ini negatif ya. Nah, karena ini negatif, tanda yang ini saya harus ganti dulu. Jadi nggak di plus. Nah, dia. Oh, oh. Itu susah ya. Nah, itu. Ini juga berarti angkanya salah. Jadi ini harus negatif. Gitu. Oke, coba dihitung dulu. 0.153 minus 0.0252. Uh, 0.1285. Oh, kok saya dapatnya itu sebentar. Saya yang salah ya? Hmm, speednya 0. Oke, kok saya dapatnya 0.1278 ya? Oh, I Mhm. soalnya yang 0.153 I tambah 7-nya jadi kayak four significant figures. Oh, oke oke. Tapi di sini sama ya? Iya, sama sama. Oke. Nah, MA-nya kan kita udah tahu di sini. Mass A-nya 1278 V aksen. Masukkan lagi 0.45 plus MB 0.21. Dah, ketemu dah jawabannya. Ini masukkan di kalkulator, nanti divide, ketemu. Jadi, V aksennya, nah coba dicari tahu. Uh, Jadinya 0.1194. Ya, 0.194. Nah, jadi ternyata setelah dia collide ini, mereka itu kan stick together, karena ini positif, jadi dia itu bergeraknya ke kanan. Ya, ke Ya. arahnya B gitu. Oke, formulanya tuh. Ini collision selalu pakai the law of conservation of momentum. Jadi the total momentum before and after the collision must be same. If there are two objects, so plus the momentum of each object, the momentum is m times v. So after the collision, maybe the speed of each object is changed. So we need to change the symbol for the velocity here. And then what should we notice again is the direction. If the speed is in the opposite direction, so don't forget to put minus. Mostly, uh, the direction to the right, assume as positive. Okay, and then left is negative. Okay, that's about momentum. Any question? Enggak, sir. Okay, next. Nah, different train is traveling with momentum 0.26 kgm per s. The train slows down and stops after 2.1 second. Nah, calculate the average force acting on the train during these times. Nah, the average force. Okay, so we have momentum. Okay, we have time.
but the question asking about the force, okay, acting on the train during during this uh, during this time. Let me think. Let me think. So um, let me show you again about the collision first. Nah, uh, I think this is very natural in our mind that after the collision, of course, the condition of this of all of them will be changed. Yeah, especially especially if we talk about the velocity. So the velocity for this object will be different. Uh, the A atau B ya, dia pasti pasti berubah. Nah sekarang, so maybe we can ask like this. Yeah, I know after the collision the change happened, but what caused the change? Why why the speed of this object can change immediately? Um, Terus kita mikirkan, kan biasanya perubahan yang terjadi di alam itu semua penyebabnya itu force. Nah, di sini collide menurut formula ini dia berubah, ya udah berubah aja. Tapi kita tahu perubahan itu terjadinya ada force. Nah, force ini bisa kita hitung ternyata di proses collision ini atau di change of momentum. Nah, jadi benar logikanya kita itu yang bilang kalau ada perubahan pasti biasanya itu ada force-nya. Nah, termasuk di sini di collision itu pun sebetulnya terjadi ada force juga. Nah, force yang terjadi ini tuh uh, singkat sekali. Amount-nya the power of the force is really big, but it can just happen in very small time. That's why the process of collision is very fast. Ya, collision itu cuma kayak tiba-tiba udah berubah aja. Proses itu hitungannya sebentar sekali. Nah, force yang muncul tadi itu yang namanya impuls. Oke, jadi yang kita jadi ya saya mau bilang di sini impuls. Nah, impuls itu adalah uh, an act ya, maybe ya, an act that change the momentum. That change the momentum. Oke, the momentum. Oke, jadi ini sebetulnya act ini nanti force ya. Dia semacam force gitu. Nah, impuls ini simbolnya I. Oke, change itu delta, momentum itu tadi P. Jadi formula dari impuls ini adalah so impulse is delta P. Okay, so the change of momentum that's called by impulse. Yeah, so we can say also the impulse is the quantity of an act that change the momentum. Terus kita juga bisa mikir begini, if the momentum of the object change, every object that move always has momentum. So if the object change the momentum, so it means something uh, something happens to that object or something felt by that object. Nah, the object that caused the change of the moment, the thing that caused the object change the momentum is called impulse. Oke, nah from this definition, that's why I equals delta P. Nah, um, tadi saya juga bilang kalau impuls itu semacam force, tapi yang hanya bekerja in very little amount of time. So, the formula of impulse also F delta T. Okay, force times duration, force multiplied by times. Oke, nah sekarang kita lihat unitnya di sini. So the unit is similar to momentum kgm per s. Kalau di sini ya sama kgm per s. Nah, actually we can combine both of this formula. Okay, so yeah, I equals I. So F delta T, the force acts in this very small time, change the
resolve the change of momentum delta P. So F is del atau gini dulu. Here's delta T ya. F delta T. Nah, delta P is final momentum minus initial momentum. Oke, kita explore lagi. F delta T mv aksen minus mv. Atau di sini jangan P2P1 ya. Final momentum itu kakak tulisnya jadi P aksen aja. P aksen minus P. Nah, jadi kan setelah kalau change of momentum kan momentumnya berubah. Jadi speednya ini berubah. Nah, kita factorize dia. M V aksen V. Nah, F delta T. So the force is M change of times change of speed over time. Nah, ini gitu. Oke. Kayak saya kepanjangan ya. Saya mau baca tata nggak perlu sampai sini deh. Oke, sorry. Coba coba ini nih. Ternyata sampai sini aja. Oh my God. Uh, kita ulang ya. Given ini kan the different train is with momentum, so initial momentumnya 0.26 kgm per s. Tapi kan dia slows down and stops ya. So final momentumnya itu zero. So we can find the delta P here is negative 0.6 kgm per s. Ya, ini delta P-nya. Nah, itu kita punya delta T-nya sekarang. Delta T. Nah, this change of momentum happens just in 2.1 seconds. Okay, so based on this formula, we can rearrange the expression. Okay, so the force is change of momentum over time. Change of momentum is negative 0.26. Delta time is 2.1. Ya, data kayak gini aja. Oke, ini yang kayak nggak terlalu bagus buat, tapi kan boleh kalkulator. Oke, jadi di sini force-nya itu average force-nya 0.124 Newton. Oke, coba dicek dulu. Jadi impulse itu change Yes. of momentum, impulse juga force times delta T. Oke, silakan ada yang mau ditanya dulu. Hmm, belum, sir. Belum ada. Oke, bisa ya. Ya. Em, Sepertinya ini sulit bagi saya. Tapi kita coba aja. Hmm. Mhm. Oke. Dull black outer surface, shiny white outer surface. Oh, okay. State which container has the larger temperature or the larger temperature change. Yeah. Larger temperature change over the first 5 minutes. Over the first 5 minutes. Explain your answer. Hmm, saya sering lupa loh yang bagian sini. Entah dari bagian yang dalam atau yang keluar ya. Kalau Braden gimana? Tapi ini.
yang Lakwan the eh, Yang black itu menurut Braden itu dia eh, lebih gampang dingin atau masih panas? yang black lebih gampang si panas. Sorry, lebih gampang? Lebih gampang apa? Eh, lebih lebih ya, lebih lebih ya, Masih panas ya? ya masih panas, lebih gampang masih panas. Eh, oke, dia masih panas. Saya juga mikir gitu sih. Saya mau bagian sini saya nge-cheat sedikit ya. Saya pakai ini. Kita buka. Ini udah Mei Jun. Oh, saya salah kode. Ini kan um, 675 ya. 625 ya kodenya. Oke, Mei Jun. Oke, paper 42. Jadi itu nomor. Saya juga salah demikian soalnya warna hitam itu it can absorb outer heat easily ya. So if you want to small, oh, oh, oke oke. Kan kalau berarti tadi bilang yang black itu dia lebih panas ya, masih panas ya. Sedangkan yang B ini lebih gampang, lebih gampang dingin gitu ya. Iya, Dia tuh dia tuh lebih gampang dingin. Berarti jawabannya kalau kayak kalau misalnya alasannya Braden itu, berarti jawabannya yang B. Karena yang ditanya itu adalah larger temperature change. Jadi siapa yang has the biggest change? Siapa yang lebih dingin? Awalnya kan panas. Nah, siapa yang lebih dingin? Siapa yang lebih? Jadi yang lebih dingin dia lebih lebih besar perubahannya. Seperti itu. Oh, salah. Kita saya salah pencet loh, bukan max game-nya. Hmm, nomor 4A. Coba kita buka dulu. Ya, tapi ini benar ya. Jawabannya yang oke. Oh, gitu. Oh, oke oke. Jadi jawabannya benar tapi alasannya berarti salah. State which container has the larger temperature change. Ya. Jadi container A. Ya. Black color, black color emits more infrared or radiation. Ya, or radiation. Gitu. Oke. Oke, saya baru tahu ini. Ya, jadi jawabannya itu. Jadi justru yang ini lebih gampang dingin. Ya, ini lebih mudah dingin. Gitu. Oh, pantesan juga ya, makanya thermos tumbler itu uh, bagian dalamnya bagian dalamnya mengkilap ya, kayak iya, kayak mirror cut. Jadi supaya dia itu nggak ini, apa namanya nggak turun suhunya. Oke. Nah, after 30 minutes, the temperature of the water in container A remains constant state in terms of energy transfer. Why the temperature remains constant? Sebentar. Hmm, why the temperature after 30 minutes ya? Kalau Braden, gimana? Jawab ini. Ada ide? uh, just because the heat, eh, Hmm. also the like
di apa sih namanya yang kayak water 4,200 4,200 joules per cm cube, yang kayak itunya itunya ada like enough. Hmm. Uh, Kenapa dia konstannya menurut Braden tadi karena Karena like the wait the change of kayak change of temperature-nya ada like udah cukup cukup baik. hmm, udah ya. Saya juga mikirnya begitu. State in term of energy transfer while the temperature remains constant. Atau maksudnya ini ya, kan awalnya tuh udah ada air panas nih, ditutup kan. Ternyata setelah 30 menit suhunya nggak masih panas. Kayaknya maksudnya itu deh, remains constant. State, state in terms of energy transfer. Jadi kalau kayak begitu, saya mau jawab alasannya itu adalah uh, because the heat cannot goes out from from the container. Coba ya. Oke. The heat apa namanya atau the heat is it keeps gimana bilang ya? Stay stays inside the container ya. Atau dia tuh nggak goes out gitu. Coba nomor tiga di sini. Oh gitu. Hmm, oh, saya nggak kepikiran loh jawabannya ini. Tapi ini ada bener ah. Berarti eh, saya salah di sini. Hmm, after 30 minutes ya. Jadi suhunya itu turun. Ya di sini dia uh, temperature decrease. But after that the temperature is constant. Nah, why the temperature constant? Ya betul. Berarti because the rate of the heat, the rate of heat kita ikutin ini ya. The rate of heat from container is equal to the rate of heat from from environment. Um, the rate of heat to the container. Oke, sampai sana paham? Ya, jangan maksudnya udah ngerti dah tadi. Cuman di sini dia pakai kata rate aja. Seperti itu. Oke, sip. Bisa? Ya sudah bisa. Oke, lanjut yang ini. The experiment is repeated without the lids or the containers. State the name of the additional method of energy transfer that occurs. Nah, jadi dibuka ya, sekarang tutup ya. Jadi energy transfernya apa yang bisa terjadi? Ada. Kita punya three methods of heat transfer ya, convection, convection, and radiation. Nah, kalau kita buka tutupnya, jadi the heat from the water can transfer through the air, Ya, ya. through the surrounding air. So, it using what method? Convection or convection or Eh, radiation? eh, It- Mhm. eh, Air radiation. itu kalau air itu masih ada air itu fluid ya, Ya. karena dia through ini, jadi ini convection.
convection, oke, through air or via air. Nah, seperti itu. Oke, oke. Kalau ini kita harus jawabnya tiga ya. Oke. Why there is a much greater rate of transfer energy through metal than the wood. Hmm. Ini ada tiga, sepertinya agak agak berat ya. Kalau ini ada tiga. Kalau saya jawabnya ya pertama because metal is better conductor, is better conductor than the wood ya. Ya, kayak gitu. Oke, terus juga um, ini ada di kepala saya dulu ya. Nanti kita coba cek. Because metal is better conductor than wood. Um, Bisa juga ini kan ya. Kenapa metal itu conductor? Metal has free electron, free moving electron, sedangkan non-metal itu elektron itu isolate gitu dia. Oke, yang uh, kayak ini aja deh. Why there is much greater rate of transfer through the metal dan the wood. Apa ya satu lagi ya kira-kira ya, menurut Braden? Uh, Oh. the itunya kayak yang heat 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 transfer heat transfer energinya lebih dikit. Yang wood ya? Enggak yang yang metal. Heat Metal? transfer energinya lebih dikit. Oh, lebih Eh, sedikit, bukan lebih besar. eh, Di sini why why much greater? eh, I mean like yang 4000 yang apa sih itu namanya yang kayak kan water is like 4200 yang water 4200 itu namanya apa sih? Sorry, yang water yang apa? Yang Yang 200. 4200 Oh, heat capacity. oh ya ada the Ah, heat capacity with chill di metal. oh, heat capacity metal lebih kecil gitu ya? Oh, Yes, sir. oh, right. So heat capacity metal itu kecil. Ya, ini ini benar juga sih. Saya nggak kepikiran. Oke, oke. Eh, itu kita simpan. Coba kita bandingin sama Max Kimia ya. Dua yang teratas ini betul. Metal is a good conductor or what is pure conductor or thermal insulator. Nah, metal contains free electrons, has free moving electrons. Ya, kalau wood itu delocalized elektron ya. Jadi wood ini delocalized elektron. Nah, terus untuk yang satu lagi, nah ini yang uh, yang beda sedikit. Tapi dua yang di bawah ini maksudnya dia kayak compare gitu. Ini in conductor or in metal, ele- the electron carry yeah, the electron carry the energy. Again, in metal, the electron is freely moved and it brings the energy. That's why the the heat transfer throughout the metals faster. Not like in the wood, which is where the wood is insulator. Nah, so the energy is transferred by vibration. So one atom vibrate,
and then that will vibrate another atom. Nah, and then that process will repeat until all the word will be heated. Nah, jelas itu akan lama, ya. Jadi dia bergetar dulu, baru bergetar. Nah, itu agak lama daripada yang elektronnya langsung bawa, ya. Elektron carries heat, Ca- ca- carries energy or heat. Nah, dan tadi dia ini, nah, free moving. Sedangkan yang tadi insulator, uh, in insulator heat transfer by vibration. Nah, gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Sir. Enggak. Nah, oh, ini saya nggak pernah menanyakan ini loh. Oke, describe an experiment. Oh, pernah ya, to determine the speed of sound in air and how to calculate the speed of sound in air from the measurement. You may draw a label diagram as part of your answer. Ini poinnya berapa ya kalau kayak gini? Oh, 4 ya. Ini ada di buku ya. Jadi kan sebetulnya bisa kita pakai echo ya. Oke. Jadi ini misalnya Braden di sini. Nah, Braden teriak. Nah, ini misalnya ada di cave gitu. Ah, atau apa ya? Kayak tebing lah ya. Jadi soundnya, oh, waktu Braden teriak, Braden hidupkan stopwatch. Oke. Nah, nanti soundnya itu jalan kan. Oke. Nah, waktu Braden ketemu lagi, nah Braden udah ukur, oh, sekian detik. Tapi sebelumnya, Braden udah tahu jaraknya ya. Nah, distance-nya Braden berapa. Jadi kalau kayak gini, apparatus yang dibutuhin itu cuman stopwatch sama ini apa namanya ya, meteranin ya, sama meter sih, sama sama meter aja. Uh, Terus eksperimennya berarti kita coba ini ya, ya, uh, Braden coba berteriak gitu di tebing. Kita hitung waktunya dari awal sampai kita dengar lagi suara kita. Nah, setelah itu tulis formulanya. Speed of sound is twice the distance between you and the tebing. So 2D over T. Jadi di sini akan dapat T-nya, di sini akan dapat D-nya. Nah, ini yang kemarin Brandon hitung waktu kerjain soal yang solar, lumba-lumba, gitu. Oke, silakan. Coba dicek dulu. Oke, Sir. Eh, Oke, nah yang ini dia ya. Uh, Method of producing loud sound. Ya, jadi bisa short clap, ya perlu measuring tape sama ya measuring tape atau stopwatch ya, and wall. Nah, start stopwatch and stop it when you go back. Nah, kayak gitu. Oke, sama ya. Nah, ini dia. Oh, Bluetooth is used to connect a mobile cell phone to headphone. State the name of the region of electromagnetic spectrum used by Bluetooth. Saya nggak tahu ini Bluetooth itu apa, spektrumnya. Tapi electromagnetic spectrum, masih ingat ya, ya. trik triknya itu yang mana ya?
kok hilang ya? Back to remember. Nah, ini. Batsman in Vegas use expensive girl. Yang ini ya. Batsman Batsman in Vegas use expensive girls. Rich radio waves, man microwave, in infrared, Vegas visible light, use ultraviolet, X rays, G gamma rays. Oke. Eh, saya nggak tahu untuk Bluetooth. Saya mau tebak dulu ya. Kayak Bluetooth itu um, biasanya yang kita pakai ya must be must be weaker than visible light. So I think it will use radio wave. Let us see. Oh ya, radio wave ya. Jadi cellphone itu memang kata-kata pakainya radio wave. Communication to radio wave. Oke, bagian sini hafalan. Tapi di sini dibantu sih. Nah, full. State the speed of electromagnetic waves in air. Dan masih ingat? Itu kita harus hafal. Itu ketemu? Atau speed of light masih ingat ya? Speed of light. Speed Speed of of light. light, about 300 million meters per second. Oh, ya. 300 million or 80 ya. Nah, jadi elektromagnetik itu sama dengan speed of light. Sama dengan light di air. Nah, gitu. Oke. Nah, the frequency of Bluetooth network is blah blah blah. Calculate the wavelength of the wave used in Bluetooth network. Actually, the formula is very simple. V, yeah, speed of wave is lambda wavelength. Okay, wavelength time frequency. Actually, just this. Okay. Uh, so we already know the speed of Bluetooth because that's electromagnet. So the speed is equal to speed of light. The question is the wavelength, yeah? And then the frequency also already given. So just put the number into this formula. Done. Okay, but I want to help you to rediscover again this formula. So speed is actually distance over time. Okay. So if the distance travel is just one wavelength or just lambda, okay, and by definition, the times take to travel one wavelength, that's called period. Okay. Period is time it takes to complete one wavelength. Nah, wavelength, sorry, period is asking about how many, uh, what is the duration to to complete one cycle, or or how many minutes to complete a certain number of wave. Yeah. Nah, this is the reverse of frequency. Frequency is how frequent the wave over time. Nah, because it has the correlation, the formula like this is so they both reciprocal. Yeah? This one. Oke, saya mau pakai yang bagian sini. Nah, ingetin salah satu aja. Nah, so period is reciprocal of the frequency. That's why V equals lambda F. Oke, tada. Oke, gigahertz is not international unit. So giga to the base unit is 1 million, yeah. So this is 2.48 times 10 to the power of 6 hertz. Okay, just put the number here. Okay, could you help me find the wavelength?
Nah, put it in the calculator. Oke, Anda Sudah di 1.21. ya. One, Hmm, wait. Hold on. One point. Oh ya, 1.21. Coba cek lagi. Eh, wait. I think I made a mistake. Giga ya. Giga is 10 to the power of 9. Sorry. One giga is 1000 mega. 1 mega is 1000 kilo. So giga to kilo is 1 million. So to the base is 1 billion ya. So this is 9. Oke, coba diulang. Dapatnya berapa? Kalau kayak gini. Oke, what do you get? uh, it's 0.1121. Ya, I got 0.121 meter. Oke, ya, or 12 centimeters. Oke, relatively big ya for radio wave. Oke. Nah, untuk yang ini tentang optik kan. Oke. Mungkin kita paling cepat bahas tentang optik ini hari Minggu ya. Coba Brandon baca dulu tentang optik ini. Sebetulnya cara jawabnya nggak sulit, tapi teorinya agak agak banyak aja. Oke, jadi coba pelajari dulu tentang optik ya. Dua ini. Kita paling cepat bahas itu Minggu. Oke, kita coba ke nomor 7 dulu. Brandon masih di sini ya. Oke, thank you. Yes. Nah, state what is meant by an electric field. Ya, sesuai katanya ya. Ini field. Field itu ya list biasa lah ya. Um, an, kita bisa bilangnya hmm, an area with still affected by electrical force. By electrical force. Ya, kayak gitu. Sebenarnya penasaran mau lihat Max Kimnya dia nulisnya apa? Sama ya. Where force acts on the charge ya. When electric charge experience of force. Oh, I was bilang electrical charge Pak ya, and now it's still um, affected. Oke. Hmm, oke. Kayaknya lebih tepat yang itu deh. An area where electrical charge still affected by electrical force. Oke. Good. Nah, a plastic rod is wrapped with a cloth. The plastic rod becomes negatively charged, and the cloth becomes positively charged. Oke, plain white. Um, Kayaknya nggak pernah bahas ini ke ke Braden. Tapi Braden tahukah jawabannya apa? Yes. Because 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 the cloth transfers the electrons to the plastic cloth when it touches. Oke. Jadi plastik, elektronnya from plastic to cloth ya? Enggak, electronnya from the cloth to Iya, the plastic. ya betul. Karena dia positif ya. Ya, Hmm. cuman itu aja.
Cuman sih poinnya dua deh. Jadi kayaknya harus dua kalimat. Apa? Oke, the place Oke, kayak kita harus sebutnya gini. So when when touches electron move from cloud. Nah, kan ini titik. Nanti yang kedua itu so plastic has more electron than proton. That's why positif. Untuk yang cloud-nya more proton dan elektron. Kita coba lihat box scheme-nya. Oh, kata itu ya. Kalau dia kayaknya lebih mintanya kata touch ini. Ini udah betul sih. Oh, friction ya. Elektron. Oke, bagus. eh B double I. Oke. Oke, ini gampang. Nah, sekarang apa yang akan terjadi? Is suspended by an insulating thread. Another negatively charged plastic rod is pulled close to the suspended rod. State what happens to the suspended plastic rod. Will repelled ya. Ya, Ya, karena oke. sama-sama negatif ya. Coba oke. Tapi sebentar. Ini poinnya dua. Oke. Hmm, ini kedua apa ya? Oh, cuman cuap-cuap aja moves away, repels. Berarti dia repel dan dia itu move away. Oke. Next, define the kilowatt hour in words. Nah, kayak gimana? 5 kilo. Uh, how much? Define kilowatt. Ini eh, sebetulnya kayak perlu dijelasin lewat formulanya. Masih ingat watt itu apa? Unit dari apa? Unit from elect, 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 electricity. Electricity apanya? Ada macam-macam. On the current. Oke. Masih ingat rumusnya power nggak? Wait, Power itu work over time. times. Oke. Nah, power ini artinya ya how fast the work done over time. Nah, power ini unitnya watt. Work itu joule. Ini second. Oke. Ini watt, joule, second. Nah, second ini time ya. Kalau misalnya balik-balik ini, so what is the formula to find the work? Is the product of power times T. Nah, work the product of power times T. Nah, so power the unit is watt. This is second. The work is joule. Nah, watt. Ini kilowatt. Ini wattnya dijadikan kilowatt. Second, dijadikan hours. So, kWh actually is the unit of energy. Jadi ini unit of energy, another unit of joule. Ini nggak sama-sama dengan joule, tapi because this is the unit of power times multiply by times, so this is energy. So define kilowatt hours in words.
Em, kita berarti bisa bilangnya the amount of energy. Gimana saja ya? Ya, the amount of energy ya. Cuman kok susah bilangnya ya. Yang ini unit. Hmm, sebentar, saya mikir dulu. 2000, 2000 kilowatt. Kita nyok, saya sontak dulu ya. Oh alah, energy transfer in 1 hour at the rate of. Hmm, hmm, ya, kalau isi kalimatnya agak susah sih. Tapi kata energi ini harus muncul ya. Coba ya, energy transfer. Energy transferred in 1 hour. In 1 hour. Ya kan itu 1 hour. By rate. By 1 kilowatt rate. Ya, kayak itu. Oke, masuk akal sampai situ. Masuk akal, sorry. Oke. Ya, energy transfer in hour by 1 kilowatt rate. Ya, yang ini energi lah dia. Oke, yang ini mungkin ini yang terakhir. Calculate the energy transfer by the lamp in 1 year. Oke, output power 25. Oke, operate 2020 in 1 year. The potential difference, blah, blah, blah. Energy transferred by the lamp. Okay, so we already know that the energy is equal to power multiplied by times. Okay, so the power of the lamp is 25. Anyway, energy very similar to work ya. Okay, 20 times 25 times 20. Oh, udah dapat nih. 25 times 22. Gitu aja. So 5,500 W, this is joule ya, Ya, or W seconds, but you need to convert to kilowatt, kilowatt. so it becomes 5.5 kilowatt second. 1 second itu, nah, 1 second itu kan uh, one, you should divide with 300, 600. Betul. Nah, Ya. uh, udah, Oh, itu jawabannya. oke. Sama nggak? Eh, oh, ini kan udah hours ya. Ah, Oh, iya. ini udah hours. Ya, jadi ini. Oke deh. Silakan dicek dulu. Ada yang mau ditanya? Enggak, sir.